Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 117, Duan Wuhen. Sambil menggelengkan kepalanya, Fei Hao berkata, tidak seorang pun tahu seperti apa semangat bela diri Duan Wuhen, konon dia tidak pernah menunjukkan semangat bela dirinya di depan umum. Huang Xiaolong merenungkan masalah itu, tidak seorang pun tahu tentang semangat bela diri Duan Wuhen, atau dia harus mengatakan orang-orang yang tahu sudah mati, dibungkam oleh Duan Wuhen. Jadi, tidak seorang pun di dunia luar memiliki petunjuk tentang semangat bela dirinya. Akan tetapi, Duan Wuhen ini dapat berkultivasi hingga tingkat ke-9 Xiantian hanya dalam kurun waktu 200 tahun, jadi tidak diragukan lagi bahwa tingkat semangat bela dirinya tidak rendah. Kelas 12, atau... Melihat Huang Xiaolong tengah berpikir keras, Fei Hao tidak berani bersuara untuk menyela. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Beberapa saat kemudian, Fei Hao bertanya dengan hati-hati dengan suara rendah. Huang Xiaolong tersadar dari lamunannya, bersiaplah, kita akan berangkat ke danau pencerahan besok. Meskipun campur tangan Kekaisaran Duan Ren menambahkan variabel yang tidak diinginkan pada situasi tersebut, Huang Xiaolong bertekad untuk mendapatkan harta karun surgawi yang muncul di danau pencerahan. Ini kesempatan baginya. Hanya dengan tambahan harta surgawi ini dia dapat menerobos ke alam Xiantian dengan kecepatan tercepat, dan itu merupakan kartu truf lain melawan kakak seniornya Chen Tianqi. Fei Hao menanggapi perintah Huang Xiaolong dengan hormat dan mundur dari halaman. Setelah Fei Hao pergi, Huang Xiaolong memasuki ruang pagoda harta karun Linglong, menelan mutiara naga api, dan melanjutkan latihan. Gunung Arksan, dekat danau pencerahan. Pegunungan itu memeluk danau pencerahan di dadanya, dan Gunung Arksan adalah gunung tertinggi dan terbesar di sekitarnya. Di puncak Gunung Arksan berdiri seseorang yang mengenakan jubah kuning keemasan tua dan tampak seperti pria paruh baya berusia 30-an. Ada 8 naga kuat yang tampak hidup disulam di jubah kuning gelapnya. Pria paruh baya itu berdiri di sana dengan tenang dengan kedua tangan di belakang punggungnya, melihat ke arah danau pencerahan di depannya. Berdiri di puncak Gunung Arksan, seseorang dapat melihat seluruh danau dalam sekejap. Walaupun lelaki setengah baya itu hanya berdiri diam di sana, sebuah momentum yang luar biasa keluar dari tubuhnya, memancarkan aura kebangsawanan yang tak kasat mata, seseorang yang berada di atas yang lain, seakan-akan dia adalah langit di atas sana dan segala sesuatu berada di kakinya. Pada saat ini, sekelompok orang mencapai puncak Gunung Arksan dari kaki gunung, dan mereka menghentikan langkah mereka 10 meter dari pria paruh baya berjubah kuning itu. Masing-masing memiliki ekspresi hormat di wajah mereka saat mereka memberi hormat, kami para menteri yang rendah hati memberi hormat kepada Yang Mulia Pangeran Kedua. Di tengah-tengah kelompok orang ini, Raja Kerajaan Yuai, Fan Ze, adalah salah satunya. Orang-orang ini berasal dari Kerajaan Yuai dan juga utusan dari kerajaan tetangga. Kerajaan Yuai, Kerajaan Baolong, dan yang lainnya yang telah bersumpah setia kepada Kekaisaran Duan Ren. Itulah sebabnya meskipun Fan Ze adalah raja suatu kerajaan, mereka juga merupakan rakyat Kekaisaran Duan Ren. Ketika sekelompok orang ini mendengar kedatangan Duan Wuhen di danau pencerahan, semua orang bergegas ke sana untuk memberikan penghormatan. Duan Wuhen hanya berdiri dengan kedua tangan tergenggam di belakangnya, sebuah suara apatis melayang bersama angin sepoi-sepoi, bangun. Terima kasih banyak, Yang Mulia Pangeran Kedua. Fan Ze dan semua orang mengucapkan terima kasih dengan hormat dan perlahan berdiri. Meskipun aku ada di danau pencerahan, kalian semua tidak perlu khawatir, ketika harta karun besar itu muncul dalam beberapa hari ke depan, aku akan mengizinkan kalian semua untuk bergabung dalam pertarungan. Duan Wuhen mengumumkan. Mendengar kata-kata itu, semua orang dalam kelompok itu diam-diam merasa senang dalam hati mereka, ini adalah pertanyaan yang paling mereka khawatirkan. Terima kasih banyak, Yang Mulia Pangeran Kedua. Duan Wuhen melambaikan tangannya, kalian semua bisa pergi sekarang. Setelah menerima perintah untuk pergi, sekelompok orang itu mundur dan meninggalkan gunung. Ketika semuanya telah pergi, ahli yang mengikuti Duan Wuhen dari Kekaisaran, Sun Liang, berjalan menghampirinya sambil berkata, Yang Mulia Kaisar, Anda membiarkan mereka bertarung demi harta karun itu pada saat itu, bukankah seharusnya? Wajah Duan Wuhen yang tenang tampak tenang, memangnya kenapa kalau aku membiarkan mereka mencoba peruntungan mereka? Apakah menurutmu harta karun surgawi adalah sesuatu yang bisa ditaklukkan oleh para badut ini? Membiarkan mereka memiliki secercah harapan bukanlah hal yang buruk, masih ada waktu 10 tahun lagi sampai pemilihan murid Dewa Templar. Harta karun surgawi danau pencerahan ini hanya bisa menjadi milikku. Sun Liang berkata, ketika harta karun surgawi lahir, hanya Yang Mulia Kaisar yang memiliki kemampuan untuk menaklukkannya, dan 10 tahun kemudian, Yang Mulia Kaisar pasti akan terpilih sebagai murid Dewa Templar. Duan Wuhen mengangguk, matanya menatap cakrawala yang jauh. Langit berangsur-angsur menjadi gelap saat malam mulai turun dan surut lagi saat pagi tiba.
Saat cahaya pertama menyingsing, Huang Xiaolong mengakhiri latihannya dan keluar dari ruang pagoda harta karun Linglong. 1 bulan latihan terfokus telah meningkatkan kekuatan Huang Xiaolong berlipat ganda sekali lagi, sedangkan jurus keadaan petir berlimpah kini jauh lebih mematikan dibandingkan saat digunakan untuk mengalahkan Yang An. Keluar dari pagoda harta karun Linglong, Huang Xiaolong melihat bahwa Fei Hou sudah menunggunya. Huang Xiaolong dan Fei Hou meninggalkan Fei Mansion dan langsung menuju ke arah danau pencerahan. Selain Fei Hou, Huang Xiaolong tidak membawa satu orang pun. Semakin banyak orang yang mereka bawa dalam perjalanan ini, semakin banyak perhatian yang tidak perlu yang akan mereka tarik. Larangan militer di danau pencerahan dicabut dan darurat militer di kota kerajaan Yuei juga dicabut. Keduanya meninggalkan kota dengan lancar. 2 jam kemudian, mereka tiba di danau pencerahan. Berdiri di depan danau biru kehijauan yang jernih, Huang Xiaolong merasa agak menyesal. Begitu harta karun surgawi lahir, berapa banyak darah orang yang akan mewarnai danau yang murni dan jernih ini menjadi merah tua. Yang mulia, mari kita cari tempat untuk beristirahat sejenak. Fei Hou bertanya beberapa saat kemudian. Huang Xiaolong mengangguk. Tepat saat mereka berbalik dan ingin pergi, terdengar suara tangisan aneh dan memilukan dari dalam danau, terkadang tajam dan terkadang seperti seseorang yang mendesah karena ratapan, dibumbui dengan kesedihan yang meluap-luap dan amarah yang siap meledak, membuat orang-orang tidak nyaman mendengarnya. Sejak penampakan itu terjadi sebulan yang lalu, suara aneh semacam ini mulai bergema dari danau pencerahan, dan frekuensinya makin sering terjadi, hampir sekali setiap jam. Fei Hou menjelaskan. Huang Xiaolong berbalik, menatap ke arah pusat danau pencerahan tempat teriakan aneh itu berasal. Permukaan danau yang awalnya tenang mulai beriak dan bergelora dalam kekacauan, mirip dengan seekor binatang besar yang mengancam yang hendak membebaskan dirinya dari dasar danau. Dan pada titik ini, pagoda harta karun Linglong di dalam tubuh Huang Xiaolong bergetar dan menunjukkan tanda-tanda akan terbang keluar. Huang Xiaolong tertegun, dia dengan cepat mengerahkan tubuh Linglong emas, baru saat itulah pagoda harta karun Linglong terdiam. Permukaan danau pun kembali tenang seperti sedia kala setelah tangisan aneh itu berhenti. Ayo pergi, kata Huang Xiaolong pada Fei Hou. Ia punya firasat bahwa harta karun surgawi akan muncul dalam 2 hari ke depan. Frekuensi teriakan aneh yang keluar dari danau itu merupakan salah satu indikasi firasatnya. Setelah pergi, mereka menemukan sebuah puncak di dekat danau. Setelah menemukan tempat, keduanya duduk bersila sambil menunggu dengan sabar kelahiran harta karun surgawi. Saat mengintai dari puncak gunung tempat mereka berada, mereka dapat melihat sebagian besar wilayah danau pencerahan dengan jelas. Itu tempat yang bagus. Namun, segera setelah Huang Xiaolong dan Fei Hou duduk, sekelompok orang yang terdiri dari para pemuda dan pemudi, berjumlah sekitar 20 orang yang mengenakan jubah hitam lembut dengan totem burung mistis yang disulam di dada mereka, mendatangi mereka. Ketika sekelompok pemuda dan pemudi ini berhenti di depan Huang Xiaolong dan Fei Hou, salah satu pemuda berjalan keluar dari kelompok itu dan berkata kepada Huang Xiaolong, "Adik kecil ini, kami lebih dulu menyukai tempat ini daripada dirimu, kami merepotkanmu untuk segera meninggalkan tempat ini. Mau bagaimana lagi?" Ekspresi Huang Xiaolong tetap acuh tak acuh, bagaimana kalau kita menolak untuk pergi? Bajingan kecil, jangan coba-coba. Seorang pemuda lain keluar dari kelompok itu, kakak senior Wu menyuruhmu pergi, jadi kamu seharusnya bersujud dengan rasa terima kasih dan pergi dengan patuh. Jika kamu tidak pergi sekarang juga, jangan salahkan kami karena bersikap blak-blakan. Apa gunanya bicara banyak dengan mereka, pergi dan bunuh saja mereka, bukankah masalahnya akan selesai lebih cepat dan mudah dengan cara itu? Pada titik ini, seorang wanita muda lain dari kelompok itu menyela. Pemuda pertama yang berbicara menatap Huang Xiaolong dan berkata, "Adik kecil, kamu juga mendengar apa yang mereka katakan, temperamen junior brothers dan junior sistersku tidak sebaik milikku. Menurutku, sebaiknya kamu segera pergi. Tidak ada gunanya kehilangan nyawa hanya demi sebuah tempat." Huang Xiaolong dan Fei Hou bertukar pandang dan berdiri.